Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu kelas 9. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, sebelum Ibu jelaskan, kalian siapkan dulu catatan yang sudah kalian tulis kemarin, jadi enak ya. Jadi lihat catatan sambil dengerin Ibu jelasin. Baik, nih yang akan kita bahas di sini nanti adalah struktur teks pidato itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pembukaan, isi, penutup. Nah, di sini isi itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Apa sih penjelasan dari yang Ibu buat di sini? Mari kita lanjutkan. Pembukaan itu dibagi menjadi 3. Ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, dan ada ucapan syukur. Salam pembuka biasanya itu contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita, itu bisa digunakan ya. Kemudian ucapan penghormatan, ucapan penghormatan ini contohnya itu lebih ke bisa dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai pada jabatan yang paling bawah. Jadi kalian harus menyebutkan penghormatan kalian dari yang jabatannya lebih tinggi dulu. Contoh di situ Ibu tuliskan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, para tamu undangan, kemudian ada teman-teman, itu kan berjenjang ya, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Bapak Guru, tamu undangan, dan teman-teman yang saya banggakan atau berbahagia. Nah, di sini contoh ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu disampaikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan ya, karena diberi kesempatan. Nah, contoh bisa kalian lihat dan bisa kalian lihat kemarin catatan kalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Contohnya ya. Jadi ada 3 di bagian pembukaan. Kemudian kita lanjutkan yaitu isi. Nah, isi di sini yaitu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Apa sih pernyataan posisi itu? Pernyataan posisi di sini nanti dijelaskan atau dituliskan sang orator itu tentang pendapat atau pendirian yang diambil orator tentang persoalan. Jadi, pernyataan posisi di awal ini harus ada pendapat orator tentang permasalahan yang akan diambil atau yang akan dibahas atau yang akan dipidatokan nanti. Kemudian muncul pertanyaan posisi yang lebih fokus. Nah, kalau lebih jelasnya nanti Ibu sediakan contohnya ada di slide terakhir ya. Kemudian tahap argumen. Tahap argumen itu namanya juga argumen ya. Argumen itu adalah sebuah pendapat. Pendapat orator terhadap permasalahan. Kemudian pendapat ini didukung secara logis. Orator harus bisa membuktikan pendapatnya dengan alasan, bisa dilengkapi dengan contoh-contoh permasalahan, kemudian gambar dan kutipan-kutipan lainnya yang mendukung pendapat orator. Jadi nanti bagian tahap argumen ini biasanya tahap yang paling banyak isinya. Ya, karena itu disertai pendapat harus disertai dengan alasan, bisa disertai dengan contoh, disertai dengan kutipan-kutipan para pakar. Itu biasanya lebih ke tahap argumen ini. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi di sini di mana itu ada kaitannya dengan pernyataan posisi di pertama tadi. Permasalahan apa yang kita angkat, kemudian kita tonjolkan di penguatan di sini, kita kuatkan lagi. Nah, pernyataan posisi di sini biasanya itu bisa kita tuliskan persuasifnya. Kalimat pidato persuasif artinya kalimat pidato yang mengajak pendengar ya. Bisa kita simpulkan dulu, kemudian untuk memperkuatnya, nah marilah teman-teman atau Bapak Ibu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu biasanya di penguatan posisi ini. Di penguatan posisi ini lebih ke pidato persuasifnya, mengajaknya itu diletakkan di sini ya. Lebih jelasnya nanti Ibu berikan contoh di slide terakhir. Nah, untuk bagian penutup ini bisa kita tuliskan yaitu tentang
simpulan secara ringkas. Artinya kita menyimpulkan secara ringkas. Kemudian ada permintaan maaf kepada pendengar dalam bentuk tutur kata dan juga menyinggung pembaca. Itu dituliskan, jadi ada permintaan maaf, semoga mungkin ada kata-kata yang dapat yang menyinggung perasaan pendengar. Kemudian ada salam penutup. Kalau di atas itu nanti kita tulis assalamualaikum, berarti di bawahnya salam penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini setelah terakhir Ibu sediakan contohnya ya. Di sini ada salam pembuka. Nah, lihat ya yang Ibu tulis merah itu salam pembuka. Salam pembuka contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru SMP 21 Makassar dan teman-teman dan hadirin sekalian generasi muda bangsa yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di sini itu ucapan penghormatan dari yang tinggi dulu jabatannya, dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, kemudian teman-teman. Kemudian yang struktur selanjutnya yaitu masih pembukaannya ucapan syukur. Ucapan syukur di sini puji syukur kita panjatkan atas berkat dan rahmat Allah. Di sini salam dan sholawat. Di situ kalau kita muslim ya. Nah, biasanya kalau tergantung ya, kalau misal kita mendengar pidatonya seorang non muslim mungkin tidak tidak memakai salam sholawat seperti ini, tapi tetap rasa syukur ada. Kemudian masuk ke isi. Nah, isi di sini masuklah hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya mohon perhatian kalian semua, ini masuk ya. Nah, di sini ada Ibu sudah berikan di sini pernyataan posisi. Yang mana di sini pernyataan posisi? Kita lihat, sudah banyak warga Indonesia menjadi pecandu narkoba dan tidak sedikit di antara mereka masih anak-anak. Hal ini sangatlah membahayakan bagi bangsa dan negeri kita tercinta ini. Itu memberikan sebuah pernyataan permasalahan. Yalah, bahwasanya sangatlah membahayakan bagi bangsa dan negeri kita ini terkait dengan pecandu narkoba. Nah, di sini masuk ke tahap argumen. Nah, bisa kalian baca tahap argumen di sini ya. Nah, tahapan argumen di sini harus disertai dengan contoh-contoh ya. Nih contohnya ada mereka menggunakan kurir-kurir, itu contoh untuk packing. Mirisnya lembaga permasyarakatan harusnya tempat rehabilitas disediakan. Generasi bangsa di sini bisa kalian baca sendiri ya. Di sini ada contoh-contohnya yang bisa kalian baca ya. Yang terakhir di sini selanjutnya dengan kelas nih diberikan contoh nih, mulai dari tugas-tugas yang berhubungan dengan narkoba seperti membuat pidato tentang narkoba, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian penguatan pernyataan posisi di sini lebih dikuatkan. Ibu bilang tadi penguatan pernyataan posisi adalah persuasifnya, mengajak pembaca untuk mengikuti pendapat kita ya. Contohnya di sini, oleh karena itu, marilah kita menghentikan penyebaran narkoba di Indonesia. Dengan demikian, dapat terciptanya generasi muda yang dapat meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Nah, marilah itu kan mengajak ya. Disinilah persuasifnya, anak-anak Ibu. Ya, penguatan pernyataan posisi diletakkan di sini dengan menambahkan persuasi, mengajak pendengar untuk mengikuti pendapat kita. Oke. Nah, penutup di sini ada ringkasan kesimpulan ya. Melalui langkah-langkah dan tindakan di atas, secara tidak langsung siswa dan pelajar akan mengenal dan memahami dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan hasil akhir yang kita harapkan adalah rasa sadar dan benci terhadap narkoba. Nah, di sini ada penutupnya secara ringkas. Nah, penutup ini biasanya juga bisa dilengkapi dengan permintaan maaf kepada pendengar ya, mohon maaf. Nah, itu permintaan maaf kepada pendengar sebelum saya akhiri yang tidak berkenan bagi teman-teman khususnya Bapak Kepala Sekolah dan bagi semuanya. Nah, kemudian ada salam penutup juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak Ibu, struktur tes pidato itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, nanti kalian harus bisa membuat teks pidato berdasarkan struktur ya, intinya berdasarkan struktur ya. Setelah ini nanti di rumah belajar sudah Ibu sediakan latihan soal, kalian harus bisa
menentukan mana bagian struktur pidato yang sudah Ibu sajikan nanti. Ya, begitu ya anak-anak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. See you.